Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi kemarin tentang penggambaran abutmen dengan beserta penulangannya dengan import gambar dari CAD. Jadi saya sudah punya gambar CAD-nya. Saya mau ini untuk dijadikan pola bangun yang akan saya buat di Revit. Nah, kemudian saya siapkan dulu family baru, family, new, family. Nah, saya akan membuat abutmen, jadi abutmen masih berupa struktur bangunan bawah, jadi saya menggunakan template matrix structural foundation di sini. Nah, saya open. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Saya berada di ref level. Nah, jika kita ingin menggambarkan abutmen, kalau kita melihat dari sisi atas, maka saya akan melihat yang seperti ini. Sedangkan yang akan saya gambarkan polanya adalah seperti ini. Jadi saya melihatnya dari sisi depan. Saya berada di tampilan front. Nah, kemudian gambar tadi yang dari CAD tadi saya import. Insert, import CAD. Gambar saya tadi namanya abutmen 2. Open. Nah, kita sudah dapat di sini. Nah, saya mau titik penempatan dari abutmen saya nanti adalah berada di titik ini. Di sini. Kalau dari atas di sini. Kalau dari depan di sini, kalau dari atas di sini. Jadi saya pindahkan dulu polanya. Ini saya unpin dulu. Saya move. Titik penempatannya maunya di sini. Oke, kalau sudah dipin lagi. Nah, sudah. Nah, saya mau membuat parameternya dulu. Saya cuma mau menyediakan 3 parameter di sini, yaitu lebar file cap, panjang file cap, dan panjang abutmen. Nah, ini pola yang di atas ini adalah di sini. Nah, file cap-nya ini lebih lebar dari sini sampai sini. Jadi saya buat dulu dari ref level. Saya buat create reference plan. Saya pakai ini saja. Nah, tadi jarak panjang file cap kita 14.000 mm atau 14 meter. Jadi 14 dibagi 2 berarti 7.000. Saya offset 7.000 ke atas, 7.000 ke bawah. Kemudian panjang file cap-nya saya maunya panjang bridge wall-nya saya maunya panjang file cap dikurangi 2.000. Jadi saya offset ini 1.000 ke dalam. Nah, kita sudah dapat pola panjang bridge wall-nya. Nah, kemudian saya mau membuat pola lebar file cap-nya 4.000. 4.000 dibagi 2, 2.000 ya, jadi 2.000 ke kanan dan ke kiri. Nah, ini reference plate-nya saya panjangin dulu, saya perpanjang dulu. Saya perpanjang, ini juga saya perpanjang. Nah, ini kalau perlu juga diperpanjang. Nah, untuk sekedar tip, jadi kalau bisa ini garis utama ini kalau bisa panjangnya berbeda dengan yang lain. Jadi kita tahu, oh ini loh garis ini yang nggak boleh diutak-atik. Itu. Jadi garis ini yang tidak boleh diutak-atik. Oh sorry, belum dibuka pinnya. Garis ini nggak boleh diutak-atik. Nah, pin lagi. Kalau sudah selesai, ini diperpanjang, ini juga diperpanjang. Ini juga.
kalau bisa nggak sama dengan garis acuan. Nah, kita sudah punya garis acuan. Nah, sekarang tinggal lebar visualnya berapa? Berarti 80. Kita offset ini, kita create reference plane. Sini 400, sini juga 400. Oke, sudah kita sudah punya garis acuan. Sekarang kita buat parameternya dulu. Nah, ini harus selalu ekivalen. Ini adalah lebar visualnya. Ini harus selalu ekivalen. Ini adalah lebar file cap. Ini juga harus selalu ekivalen. Ini adalah panjang visual. Ini harus selalu ekivalen. Ini adalah panjang file cap. Oke, kita sudah punya acuan-acuan. Ini harus ekivalen, ini harus ekivalen, ini harus ekivalen. Oke, kalau sudah kita buat parameter dulu. Kita create parameter. Boleh di sini. Nah, saya cuma mau membuat panjang file cap, kemudian panjang visual, kemudian lebar file cap, Nah, cukup tiga saja. Ini sebagai lebar file cap. Oh iya, tadi saya seharusnya memasukkan formula. Jadi saya maunya panjang visual ini selalu panjang file cap dikurang 2000. Jadi 1000 di atas, 1000 di bawah. Apply, oke. Kita coba masukkan. Ini panjang file cap. Ini panjang visual. Ini panjang visual. Nah, tidak mau sepertinya. Kita coba lagi. 12.000. Oke, saya lihat di sini panjang file cap. Apply, oke. Nah, jadi ternyata tadi ada pengaruh spasi ya. Kalau ada spasinya, kita lihat di sini. Di sini jadi tidak dia pengennya nggak mau ada spasi. Jadi penulisannya juga harus hati-hati ya. Apply, oke. Nah, kita sudah punya 3 parameter. Tinggal kita menggambarkan dari sisi depan. Kita buat polanya mengikuti pola bagian atas sini. Jadi kita membuat 3 bangun ruang. Bagian atas, bagian tengah,
bagian bawah. Bagian atas kita bangun dengan extrusion, bagian tengah kita bangun dengan blend, bagian bawah kita bangun dengan extrusion lagi. Saya mulai dengan extrusion. Saya ambil work plan-nya front atau back. Oke. Saya buat polanya. Saya dekati. Jadi jika dimensi mengganggu, lebih baik sebelum kita import cutnya, dimensionnya kita hilangkan dulu, jadi tidak mengganggu saat kita jeplak polanya gitu. Jadi karena objek snap juga ada di sini ya. Nah, jadi dia mengikat ke sudut-sudutnya. Ini di sini. Nah, jika sudah membuat bidang tertutup seperti ini, kita centang. Nah, jika benar-benar sudah tertutup, maka ini akan keluar tanda-tanda seperti ini. Nah, jika tadi kita menggambarnya kurang pas, kita bisa geser-geser, kita pasin gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke ref level. Nah, jangan panik jika seperti ini. Jika dia hanya terlihat di posisi selling plan. Jadi di sini kita buka floor plan-nya lagi. Ini kita tutup saja biar nggak ganggu. Kemudian ini, nah kita aktifkan dulu ref levelnya di floor plans. Kita edit view range-nya. Kita buat unlimited top dan bottom-nya. Nah, kemudian cut plane-nya ini kalau bisa dia berada di atas abutment. Misalnya kita ambil 20.000. Pastikan sudah di atas abutment-nya. Nah, dia sudah terlihat tuh ya. Jadi jangan panik kalau kejadiannya seperti itu. Nah, sekarang saya aktifkan lagi ini. Nah, sisi bagian atas itu harus berada di sini. Di sini ya. Jadi saya gunakan align. Ini harus ikut ini, kunci. Kemudian ini diikuti ini, kunci. Nah, kita sudah mendapatkan satu bangun. Kita lihat dari atas, kita sudah mendapatkan satu bangun. Kita kembali ke front lagi. Nah, sekarang kita mau membuat bagian bawahnya. Dan saya mau membuat sisi bawah ini dengan cara extrusion. Saya melihatnya dari sisi depan. Saya perpanjang ke belakang. Oke, saya mau membuat reference plan dulu. Ini saya panjangin dulu. Nah, saya panjangin. Kemudian saya offset, saya buat reference plan, create reference plan. Saya offset ke atas sejauh 1000. Offset sejauh 1000. Ke atas lagi 500. Oke, saya sudah punya reference plan. Nah, saya gambarkan polanya di sini. Create extrusion. Saya bekerja di front. Oke. Saya buat polanya. Dengan rectangle. Nah, ini align ke sini, kunci, align ke sini, kunci, align ke sini, kunci, align ke sini, kunci. Nah, di sini bisa kalian tentukan sebagai parameter tebal pile cap, tapi di sini tidak saya tentukan. Kemudian kalau sudah selesai, saya centang. Nah, saya kembali ke ref level. Kemudian bangun yang terbentuk saya align bagian atas ke sini, kunci, bagian bawah ke sini, kunci.
Sudah. Nah, kita sudah mendapatkan dua bangun, atas dan bawah. Nah, kemudian saya kembali ke front. Nah, untuk menggambarkan blend di sini, saya ke ref level. Ke ref level saya membuat blend dari sisi atas. Blend saya buat, kita ada di bottom ya, karena ini edit top, saya berada di bottom. Bottomnya berarti di sini. Bottomnya di sini. Nah, ini saya align. Harus ikut ke sini. Kunci. Harus ikut ke sini. Kunci. Harus ikut ke sini. Kunci. Ini juga harus ikut ke sini. Kunci. Sudah. Kalau sudah, kita ke top. Topnya harus berada di sini. Saya pakai rectangle lagi. Topnya berada di sini. Nah, jadi saya align. Ini harus diikuti ini. Kemudian sisi sampingnya ini. Nah, sisi sampingnya lagi ini. Nah, sisi atasnya ini. Jangan lupa ya, tadi kita kan hanya membuat reference plan untuk panjang brush wall dan lebar brush wall. Jadi reference plan yang ada di sini kita jadikan acuan untuk blend. Nah, kalau sudah dicentang. Kalau sudah dicentang, kita melihatnya dari sisi depan. Nah, dia berada di sini. Nah, sisi atas harus line kemana? Line ke sini. Kunci. Sisi bawah line kemana? Line ke sini. Kunci. Sudah. Kalau sudah, kita lihat dari 3D-nya. Inilah abutment kita. Nah, acuan kita tadi kita hapus dulu, buka dulu, baru kita hapus. Nah, kita tersisa gambar bangun yang kita buat dalam Revit. Kalau sudah, ini tinggal di load into project. Sekarang kita buka projectnya. Kalau belum ada projectnya, kita buat projectnya. Projectnya kita buat dalam structural analysis default metric. Oke, kita buat dulu projectnya kalau belum ada. Nah, saya buat projectnya. Saya buat dulu gridnya. Di sini. Kemudian ke atas tadi panjang abutmentnya 14 ya. Yang abutmentnya 14, jadi berarti kesininya 7, kesininya 7. Oke, kesini tengah jembatan, misalnya di sini 15 deh, 15.000 misal. Ini sesuai dengan gambar kalian ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Sudah, kita rapikan ini misalnya A, ini B, ini C, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, misalnya gridnya seperti ini. Ini kita geser kurang jauh. Oke, kalau sudah begini, kita lihat dari
selatan. So, nah di sini levelnya harus kalian sesuaikan dengan level pondasi kalian. Nah di sini mau saya sesuaikan, saya seret. Oke, sudah. Nah ini tetap 0, ini dasar file cap. Misalnya dasar file cap. Yes, ini di sini pun lantai jembatan. Yes. Nah, di sini kita sesuaikan dengan tinggi jembatan kita tadi ya. Tinggi jembatan kita tadi berapa? Kita ukur matchprop. Nah, ini kita lihat dari dasar file cap, gridnya ada lengkap 1, 2, 3 ABC, tapi dari lantai jembatan ternyata tidak terlihat. Kalau begini kita lihat di 3D-nya, oh ternyata jangkauannya emang tidak sampai atas. Kita perpanjang saja nggak apa-apa, nanti otomatis bisa terlihat sampai ke lantai jembatan. Coba kita lihat lagi di lantai jembatan. Nah, gridnya sudah lengkap ya. Nah, kemudian gambar kita tadi, gambar abutment kita tadi, kita load ke project. Load into project, otomatis dia minta ke posisi mana? Lantai jembatan. Dasar file cap. Karena kita tadi membuatnya titik penempatannya berada di bawah, berarti kita harus berada di dasar file cap. Nah, kita masukkan struktur selected. Nah, otomatis keluar ABT kita tadi. Kita klik di tempat penempatannya. Nah, sudah. Kita lihat dari source apakah benar. Nah, sudah benar. Oh, ternyata ini belum benar, belum tepat, berarti harus kita mirror. Ini saja yang di mirror, ini di mirror pakai garis acuan ini. Nah, sudah selesai. Kalau sudah begini sudah selesai. Nah, kemudian kita akan membuat penulangannya. Penulangannya berarti saya harus membuat section dulu. Saya melihat dari sisi dasar file cap. Saya membuat section dari sini ke sini. Pandangannya sampai sini. Kemudian kalau sudah, saya lihat di section 1. Di sini saya klik 2 kali, saya lihat di section 1. Ini saya persempit. Nah, di sini saya mau membuat tulangannya. Kalau mau membuat tulangannya, berarti saya harus menentukan selimut dari betonnya dulu. Di sini, misalnya saya mau pakai yang ada saja, pakai 75 mm karena dia berhubungan dengan 75 mm karena dia berhubungan dengan tanah langsung gitu ya. Nah, sudah, kalau sudah rebar. Oke. Saya mau membuat yang seperti ini. Saya letakkan di sini kira-kira. Sudah, kalau sudah saya klik tulangannya. Saya mau edit sketch, mau saya perpanjang dikit deh. Nah, ini ke sini misalnya. Kemudian ini ke sini misalnya.
sudah. Nah, kalau sudah, misalnya seperti ini ya bentuknya. Kemudian saya melihat dari 3D-nya. Apakah sudah benar? Nah, di sini kita mode tampilannya masih wireframe ya. Kita mau dalam shade. Nah, tulangan kita tadi tidak terlihat. Kita atur saja VG. Kita ketik VG. Kita ke structural foundation di sini. Transparansinya kita atur biar dia bisa terlihat. Oke, apply, oke. Nah, otomatis foundation kita transparan. Nah, ini kita lihat dia ternyata masih single. Kita atur maksimum spacingnya. Maksimum spacingnya kita lihat gambarnya. Misalnya ternyata di gambar jaraknya 150, kita atur 150. Sudah. Nah, kita sudah dapat sekelompok tulangan di sisi bawahnya. Kita lihat lagi dari section 1. Nah, ini sudah kita buat. Sekarang kita membuat tulangan dari sisi tulangan yang paralel, tulangan yang tegak lurus dengan bidang gambar. Bagaimana cara menggambarnya? Kita ke rebar, struktur rebar. Kita lihat kalau yang tegak lurus bidang gambar biasanya kan begini ya. Nah, placementnya perpendicular to cover. Nah, kalau dari sisi sini pasti bentuknya seperti ini. Sudah. Kalau sudah, kita pilih lagi ini. Kita pilih jaraknya berapa. Maksimum spacing jaraknya berapa? Misalnya jaraknya 150. Oke, sudah. Nah, apakah benar sampai di sini? Oh, ternyata harus masuk sedikit. Di sini juga masuk sedikit. Bagaimana dengan dimensinya? Dimensinya edit type. Nah, ini kita duplicate. Kita buat misalnya diameter 22. Oke. Diameter 22. Berarti di sini diameternya kita buat 22. Apply, oke. Ini juga 22. Apply, oke. Nah, sudah. Nah, kira-kira seperti ini cara menggambarkan penulangan. Ini juga bisa kita atur seperti tadi. Berarti edit. Nah, jika kita ingin tampilannya seperti tulangan, maka kita pilih dulu semua, kita pilih semua. Di sini kita filter, kita pilih yang struktural rebar. Apply, oke. Nah, di sini kita atur tampilannya centang semua, ini juga centang semua. Oke. View as solid sudah. Di sini tampilannya kita rubah ke dalam file. Nah, di sini tampilan sudah seperti tulangan. Ya, ada lagi yang belum saya sampaikan tadi. Di sini kita lihat di section lagi. Nah, di sini posisi hook at start dan hook at end itu bisa diatur. Misalnya 180. Misalnya 180, otomatis dia berubah seperti ini. Itu startnya, berarti startnya di sini. Kemudian endnya di sini, berarti kita rubah juga 180. Maka tulangannya juga membengkok seperti itu. Nah, kira-kira seperti inilah jadinya. Oke, silahkan dicoba, silahkan. Berarti saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.